Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu yang hadir untuk kamu di bulan Desember. Di pembacaan ini kita akan di-reading jadi tidak ada pengelompokan. Berdasarkan masing-masing cerita, ini adalah sebuah cerita besar. Silakan nanti para sahabat ikuti alurnya akan masuk di cerita yang mana, karena bisa aja salah satu dari cerita-cerita besar nanti adalah bagian dari cerita kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Tarotku akan tuliskan judulnya. Yang hadir untukmu di bulan Desember. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Oke, sekarang sama-sama kita fokus ke diri ya. Kita fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Yang hadir untukku di bulan Desember. Kembali tanyakan dalam hati ya. Yang hadir untukku di bulan Desember. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Yang hadir untukku di bulan Desember. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Tarotku tebar kartunya. Tetap fokus ke diri ya. Kita akan mulai baca sama-sama ya. Kita akan mulai dari kartu pertama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 5 pedang ya. Di sini adalah sebuah simbol untuk kamu di bulan Desember ini harus tetap berhati-hati. Di cerita 5 pedang, ini adalah sebuah cerita harus berjaga-jaga. Bersikap baik itu boleh, mengasihi itu boleh, tapi hati-hati. Kadangkala kamu mengasihi seseorang yang kurang tepat karena ada pihak-pihak atau orang-orang yang memanfaatkan sisi nggak tegaan kamu. Yang memanfaatkan sisi berpikir positif kamu untuk mengambil kesempatan dari kamu. Di cerita 5 pedang, ini cerita Venus yang ada di Aquarius ya. Venus sendiri planet yang energinya positif, membawa cinta kasih, membawa semangat, berpikiran positif. Sayangnya, cerita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sudah sejak awal punya niat kurang baik sama kamu. Dan di bulan Desember ini kamu harus hati-hati, ada pihak-pihak yang berusaha mengambil kesempatan ini dari kamu. Nanti kita eksplorasi lebih detail. Di kartu kedua ada cerita King of Cups, sosok maskulin yang hatinya dan moodnya sering naik turun. Ini akan bisa terhubung dengan cerita pertama. Kamu belain seseorang yang perasaannya nggak pasti. Kamu belain seseorang yang berdiri di pihak siapa juga nggak jelas. Alias dia kadang baik sama kamu, tapi di belakang kamu dia ngomongin kamu. Ini kamu harus hati-hati sekali ya. Ada indikasi kuat bahwa sosok ini adalah seorang Scorpio. Tidak wajib, tapi ada indikasi kuat ke sana. Seorang Scorpio yang mencoba mengambil peluang dan kesempatan dari kamu di bulan Desember ini. Karena dia di hadapan kamu mungkin sikapnya oke, positif, tapi di belakang kamu gosipnya luar biasa. Di antara kalian ada cerita dari Page of Swords. Sosok seseorang yang punya pola pikir mirip. Ada potensi si Scorpio ini ya di bulan Desember. Yang hadir untuk kamu ini, dia punya
pihak lain ya selain kamu. Ini nggak harus pasangan, tapi bisa aja orang dekat kamu, pasangan kamu juga ya. Punya kedekatan dengan pihak lain selain kamu, di mana pihak lain ini bisa aja Gemini, Libra, atau Aquarius. Dan kemudian dia berusaha mengambil kesempatan dari kamu yang terkait dengan pihak lain tersebut. Kemudian tadi di awal kita menemukan bahwa kamu harus berjaga-jaga, kamu harus berhati-hati, karena bisa aja kebaikan kamu dimanfaatkan oleh orang lain yang punya indikasi bisa aja dia seorang Scorpio ya. Hal lain yang harus kamu waspadai adalah orang-orang di lingkungan sekeliling kamu yang bermuka dua. Ada cerita Moon, cerita Cancer di sini ya, cerita dari High Priest. Sosok seseorang yang tampil di hadapan kamu itu nggak apa adanya, alias bermuka dua. Kamu harus sangat hati-hati di sini. Indikasi kuat, bisa aja dia teman-teman kamu, orang dekat kamu, lingkungan kamu. Dia punya potensi kuat bahwa zodiak dia adalah Cancer ya. Tidak wajib Cancer, tapi ada potensi kuat dia adalah seorang Cancer yang kelihatannya bantuin kamu di kondisi nggak nyaman seperti ini. Tapi ternyata dia juga bagian dari orang yang ngambil peluang sama kamu, orang yang ngambil kesempatan dari kamu ya. Jadi kamu di sini harus berhati-hati. Selain berhati-hati sama Scorpio, berhati-hati juga sama Cancer di sini ya. Problem yang dibawa oleh si Cancer ini bisa cukup besar. Dampak yang dia buat bisa terkait kuat sama keluarga kamu, baik itu hubungan kamu dengan pasangan ataupun keluarga besar kamu sendiri. Karena si Cancer di sini punya ambisi ya untuk melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan cukup negatif atau kurang baik terkait dengan keluarga kamu. Di sisi yang lain, ciri-ciri dari si Cancer ini adalah dia memiliki tinggi badan yang bisa dikatakan mungkin nggak tinggi banget ya, tapi cukup proporsional dengan bentuk badan yang positif dan baik. Ada kecenderungan warna kulitnya cerah dan dia cenderung feminim untuk si Cancer. Namun untuk si Scorpio tadi warna kulit juga cerah, cuma dia sikap kelakuan udah kelihatan banget kekanak-kanakan ya. Kita akan lanjut lagi tentang di bulan Desember ini. Untuk kamu yang masih single, ada cerita pertemuan dengan cinta. Untuk kamu yang udah nggak single pun hal yang sama terjadi, ada cerita cinta. Cerita cinta di sini ya bisa aja pertemuan dengan orang baru yang menarik perhatian kamu, atau bisa aja pertemuan dengan orang lama yang menarik perhatian kamu. Di mana ciri-cirinya adalah orang tersebut terkait dengan zodiak Cancer, Scorpio, atau Pisces. Bisa jadi Cancer yang di sini juga ternyata bagian dari sosok yang memukau hati kamu. Jadi saat kamu yang ketemu pertemuan dengan seseorang yang zodiaknya Cancer di bulan Desember ini, ekstra hati-hati. Karena bisa aja ternyata dia punya maksud terselubung di balik pertemuan kalian ya. Kemudian di antara pertemuan kamu dengan si Cancer ini, atau di antara pertemuan kamu dengan kemungkinan cinta-cinta yang kamu temui di bulan Desember ini, yaitu Pisces dan Scorpio, kita udah ketemu dua ya. Cancer waspada, Scorpio waspada. Kita masih punya Pisces di sini ya. Masih ada peluang positif tapi dari pertemuan ini. Jika pertemuan kamu terkait dengan Pisces, maka ini jadi peluang baik. Jika pertemuan kamu terkait dengan Aquarius, juga ini jadi sebuah peluang baik ya. Karena di sini Pisces dan Aquarius masih cenderung positif. Walaupun di kartu awal kita menemukan ada cerita kurang baik. Orang yang manfaatin kamu saat Venus berada di Aquarius. Ini potensinya kamu berjumpa Aquarius, orang-orang sekitar kamu ataupun orang-orang sekitar Aquarius ternyata mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan kalian. Di sini harus hati-hati ya. Pertemuan yang harus diwaspadai di permukaan dari pembacaan kita adalah Cancer dan Scorpio. Pertemuan positif kamu di bulan Desember ini yang hadir adalah cerita tentang Pisces dan cerita tentang Aquarius. Kita akan perdalam lagi. Ada cerita apa lagi terkait yang hadir untuk kamu di bulan Desember? Kita punya dua kartu di sini. Di sini ada cerita Moon yang terkait dengan kesadaran spiritualitas, pembelajaran. Kemudian ada cerita 5 tongkat. Mohon maaf, ada cerita 9 tongkat. Cerita Moon yang ada di Sagittarius. Kita akan mulai dari cerita 9 tongkat. 9 tongkat ini cerita tentang strategi yang tepat ya. Saat kamu menemukan orang-orang di dekat kamu, di sekeliling kamu punya niat nggak baik dan negatif yang sebenarnya kamu udah aware, udah sadar. Jangan terbawa ke drama mereka, jangan terjebak kepada intrik-intrik mereka. Kamu harus lebih pintar.
Di sini kamu nggak bisa hadapi mereka dengan frontal, tapi kamu harus atur strategi juga. Kamu nggak boleh kalah cerdik sama mereka. Karena di cerita 9 tongkat ini seseorang yang memanfaatkan si dia, orang dekat kamu dengan cara yang intrik. Jadi kamu harus bisa lebih intrik lagi di sini, dalam artian bukan berarti kamu jadi kurang baik, bukan. Tapi kamu harus bisa cerdas di sini ya. Karena cara yang dia lakukan itu juga cara yang cukup licik. Berusaha memperdaya orang dekat kamu, sekeliling kamu dengan trik-trik tertentu sehingga memanfaatkan kamu. Dan di sisi yang lain memang orang dekat kamu ini pelin-pelan, kekanak-kanakan dan gak stabil, akhirnya gampang dimanfaatkan. Bukan gak mungkin orang dekat kamu alias pasangan kamu punya kedekatan dengan pihak lain, di sini harus hati-hati. Dengan kamu bisa berstrategi lebih baik, bisa lebih cerdik di sini, maka potensi hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu dengan si dia ini masih bisa dijaga dengan baik. Harus tetap berhati-hati. Kemudian terkait dengan pertemuan kamu dengan Aquarius ataupun Pisces, ini cerita baik, cerita positif. Baik Aquarius maupun Pisces akan membawa kamu ke kesadaran spiritual yang lebih baik, membuat kamu menemukan kembali jati diri kamu, membuat kamu menemukan kembali hidup kamu ini mau ngarah kemana. Untuk kamu yang udah berpasangan, pertemuan ini pun masih baik dan positif. Bisa jadi dia adalah seorang sahabat, seorang sosok teman, seorang guru yang bisa menyadarkan kamu, membawa kamu untuk melangkah ke arah hidup yang lebih baik lagi. Namun untuk kamu yang single, pertemuan kamu dengan sosok Pisces ataupun Aquarius di bulan Desember ini bisa menjadi sebuah pertemuan baik yang bisa diarahkan arah hubungannya hingga ke arah hubungan yang serius ataupun menjalin suatu keluarga bersama-sama. Akan ada banyak kesempatan, peluang, dan pembelajaran baik untuk kamu di bulan Desember ini. Kartu yang menjadi pusat dari pembacaan ini adalah di kartu 3 tongkat. 3 tongkat adalah cerita Sun yang berada di Aries. Ini tentang kamu yang menjadi orang kunci. Sun adalah planet yang membuat semuanya menjadi cerah, keterbukaan. Aries cerita kepemimpinan dan keberanian. Di dalam kartu tarot klasik, Aries dilambangkan dengan sosok Emperor, di mana sosok Emperor adalah sosok seorang raja mutlak. Raja yang bisa memimpin dengan ataupun tanpa orang lain. Jadi di sini di bulan Desember, kesempatan besar untuk kamu membuktikan bahwa diri kamu bisa. Tidak bergantung pada siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun. Tapi bergantung pada apa yang kamu yakini dan pada diri kamu. Dengan begitu maka mereka orang-orang yang memanfaatin kamu, ini juga nggak bisa ganggu kamu. Kemudian untuk orang-orang yang punya kesempatan dekat sama kamu, mereka akan kagum sama kamu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Harus jadi kuat. Kita akan lihat kartu pendukung untuk kamu di bulan Desember ini. Yang pertama adalah cerita Capricorn. Capricorn ini cerita devil di kartu tarot. Capricorn terkait dengan kerja keras, aturan dan batasan. Berdiri di atas kaki sendiri baik, bekerja berat, bekerja keras untuk diri ini positif dan baik. Namun semuanya harus sesuai aturan. Jangan sampai juga ini membuat kamu menjadi sombong. Di bulan ini ada suatu kondisi-kondisi yang juga mungkin menyebabkan kamu untuk menjadi sombong, untuk merasa bahwa diri lebih daripada orang lain. Oleh karena itu di sini kamu harus punya kontrol diri yang baik dan positif. Hati-hati atas godaan-godaan, khususnya kalau kamu udah punya pasangan, ketemu orang yang luar biasa positif, kayaknya merubah hidup kamu. Jangan tergoda untuk melangkah ke sebuah hubungan yang kurang baik atau kurang positif. Biarkan sosok ini menjadi sahabat kamu, teman kamu, pembimbing kamu. Orang yang bisa sama-sama melangkah ke arah hidup yang semakin baik. Bukan membuat suatu ikatan terlarang yang nantinya akan jadi problem kamu di masa depan. Kamu harus hati-hati ya di bulan Desember ini. Kemudian kartu pendukung selanjutnya kita akan menemukan kartu Hierophant di sini ya. Ini adalah cerita untuk sebisanya menyelesaikan problem-problem yang hadir di bulan Desember ini tidak dengan frontal, tapi dengan cerdik, dengan damai di sini ya. Rangkul dengan kasih, tidak dilukai, tapi buat mereka mengakui kamu. Di sisi yang lain, 2 buah zodiak pendukung kamu di bulan Desember itu adalah Taurus dan Capricorn. Jadi kalau kamu punya sahabat yang Capricorn dan Taurus di bulan Desember, mereka adalah orang-orang yang bisa kamu percaya di bulan ini. Mereka adalah orang-orang yang mendukung kamu, memberikan kamu arahan yang baik dan arahan yang positif.
Jadi di sini jaga baik-baik hubungannya karena di bulan ini mereka akan jadi tokoh, jadi kunci yang penting untuk kamu. Untuk pencapaian yang baik di bulan Desember ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang yang hadir untuk kamu di bulan Desember. Apa-apa saja zodiaknya dan cerita apa yang mereka bawa ke dalam kehidupan kamu secara garis besar. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Dan semoga pembacaan ini membawa kebaikan untuk para sahabat ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share. Bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Bye-bye.